Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernikahan itu ibarat kapal yang berlayar di tengah laut. Kadang tenang, kadang dihantam badai. Tapi justru disitulah seni dari kehidupan rumah tangga. Banyak orang berpikir kalau gejolak rumah tangga itu hanya datang dari masalah besar. Padahal, faktanya, perselisihan kecil yang tak diselesaikan dengan baik justru bisa meledak jadi perkara besar yang mengoyak keharmonisan keluarga. Di dalam keseharian, suami istri pasti akan menghadapi gesekan. Beda pendapat soal keuangan, soal waktu, soal anak, bahkan soal sepele seperti kebiasaan menaruh handuk atau lupa mematikan lampu kamar. Tapi justru dari hal-hal kecil inilah terkadang gejolak rumah tangga muncul tanpa disadari. Dan kalau dibiarkan berlarut-larut, bisa berakhir di titik yang tidak diinginkan. Pertengkaran besar, diam-diaman, bahkan perceraian. Nah, disinilah pentingnya kita sama-sama memahami bagaimana cara menghadapi perselisihan kecil sebelum ia berubah menjadi badai besar yang sulit ditenangkan. Pertama, kita harus sadar bahwa setiap pasangan adalah manusia biasa. Punya kekurangan, punya emosi, dan kadang bisa salah paham. Ketika istri ngomel karena suami pulang telat tanpa kabar, atau ketika suami kesal karena istri terlalu sibuk dengan ponselnya saat makan malam, itu semua adalah sinyal. Bukan semata-mata tentang kejadian itu saja, tapi bisa jadi ada perasaan yang tidak terungkap, ada ekspektasi yang belum tersampaikan. Satu hal yang sering terjadi dalam rumah tangga adalah kita berharap pasangan tahu isi hati kita tanpa kita mengucapkannya. Padahal, pasangan bukan cenayang. Misalnya, seorang istri kesal karena merasa suaminya tidak peka. Tapi ketika ditanya, dia hanya menjawab, "Nggak apa-apa." Nah loh, suami pun bingung, lalu mengira semua baik-baik saja. Akhirnya, istri menyimpan kecewa, dan itu menumpuk. Nanti ketika ada masalah kecil lain, ledakannya bukan lagi soal piring yang belum dicuci, tapi semua perasaan lama ikut terbawa. Makanya, komunikasi itu kunci segalanya. Jangan anggap remeh kekuatan obrolan santai di meja makan atau saat berdua menjelang tidur. Bicarakan apa yang dirasa, sampaikan apa yang mengganjal, tanpa menyalahkan. Gunakan kalimat, "Aku merasa," daripada, "Kamu tuh selalu." Dengan begitu, pasangan tidak akan merasa diserang, dan lebih terbuka untuk mendengar. Selanjutnya, penting juga untuk memahami bahwa tidak semua hal harus jadi bahan debat. Kadang, demi keharmonisan, kita harus belajar mengalah. Bukan berarti kalah, tapi memilih tenang daripada menang sendiri. Misalnya, suami merasa tidak nyaman karena istri terlalu sering main ke rumah orang tuanya tanpa izin. Bisa saja dibicarakan baik-baik, bukan dengan emosi. Istri juga bisa menjelaskan alasannya, lalu cari titik tengahnya. Jangan langsung menuduh atau membawa-bawa masalah masa lalu. Fokus pada solusi, bukan pada saling menyakiti. Gejolak rumah tangga juga seringkali tumbuh dari luka-luka kecil yang tidak diobati. Misalnya, kata-kata kasar yang tidak pernah dimintai maaf, atau sikap acuh yang dianggap biasa, padahal menyakitkan. Ingat, setiap pasangan punya batas sabar yang berbeda-beda. Jangan pernah menyepelekan perasaan pasangan hanya karena kita merasa hal itu tidak penting. Kalau istri terluka karena ucapan suami, maka suami wajib meminta maaf, walau merasa tidak sengaja. Sebaliknya, istri juga harus tahu kapan waktunya memaafkan dan tidak terus mengungkit. Perbedaan gaya berpikir antara pria dan wanita pun sering jadi sumber konflik kecil. Pria cenderung ingin solusi cepat, sementara wanita ingin didengar dulu. Misalnya, saat istri curhat soal pekerjaannya, suami langsung memberi saran ini itu, padahal yang diinginkan istri hanyalah telinga, bukan solusi. Di sisi lain, suami ingin tenang setelah pulang kerja, tapi istri malah menyodorkan daftar keluhan. Nah, inilah pentingnya saling memahami dan mencari waktu terbaik untuk bicara. Kunci penting lainnya dalam menghadapi gejolak rumah tangga adalah menjaga rasa hormat. Sekecil apapun masalahnya, jangan pernah kehilangan sopan santun. Jangan berkata kasar, jangan membentak, apalagi sampai berkata cerai dengan mudah. Kata-kata itu seperti pisau. Sekali terucap,
bekasnya bisa lama hilang. Kalau sudah terlalu banyak luka, kadang sulit untuk kembali seperti semula. Lalu bagaimana kalau pertengkaran sudah terlanjur membesar? Hal pertama yang harus dilakukan adalah menenangkan diri. Jangan ambil keputusan saat emosi sedang tinggi. Diamlah sejenak, tarik napas, lalu evaluasi dengan kepala dingin. Tanyakan ke diri sendiri, apa yang sebenarnya aku cari dari pertengkaran ini? Solusi, atau hanya ingin menang? Kalau jawabannya hanya untuk melampiaskan marah, maka tahan dulu. Tapi kalau tujuannya adalah perbaikan, maka segera bicarakan. Jangan ditunda terlalu lama. Yang juga tak kalah penting, jangan libatkan pihak luar kalau masalahnya masih bisa diselesaikan berdua. Kecuali memang sudah darurat, seperti kekerasan atau perselingkuhan. Tapi kalau hanya soal rutinitas, sikap pasangan, atau hal-hal kecil lain, jangan bawa ke orang tua atau teman. Karena mereka hanya mendengar dari satu sisi, dan bisa memperkeruh suasana. Rumah tangga adalah ranah privat. Biarkan hanya kalian berdua yang jadi aktornya, bukan penonton di luar sana. Dan yang terakhir, jangan pernah lupa menyelipkan kasih sayang di tengah kesibukan. Peluk istri sebelum tidur. Ucapkan terima kasih pada suami walau hanya membetulkan keran. Cium kening pasangan sebelum berangkat kerja. Hal-hal kecil seperti ini adalah penguat yang kadang diremehkan. Tapi justru dari sinilah kehangatan lahir, dan pertengkaran pun bisa cepat reda. Rumah tangga yang bahagia bukan rumah tangga tanpa konflik, tapi rumah tangga yang tahu cara menyelesaikan konflik dengan cinta. Gejolak pasti ada, tapi kalau kita pandai menjaga komunikasi, memahami perasaan pasangan, dan menumbuhkan kasih sayang setiap hari, maka badai pun akan lewat tanpa membuat kapal karam. Semoga rumah tangga kita semua diberi ketenangan, keberkahan, dan selalu bisa melewati setiap gejolak dengan hati yang penuh cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.